Halo. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Mas Elhan. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Mas Elhan apa kabar? Baik juga, alhamdulillah. Senang banget loh. Udah lama ya kita nggak ngobrol ya Mas ya. Kapan terakhir kita ketemu? Ketemu di lokasi waktu itu Jihan di mana? Di Gossip Girl ya. Oh iya, di Gossip Girl ya, bener-bener. Lagi sibuk ngatur blocking, aku main aja gitu nengokin ya. Mas El, suaranya nggak kedengeran Mas. Bisa coba-coba sebentar. Dengar nggak? Kayaknya belum deh, tunggu. Tadi tuh aman banget tuh awal-awal. Bentar, sebentar. Awal-awal coba. Awal. Awal-awal. Sini sudah? Belum. Oke, aman nih kayaknya nih. Ayo, Coba tes 1 2 3. tes. Apa aku harus pakai earphone juga apa ya? Coba aja, mungkin earphone lebih enak sih Jihan. Gitu ya. Jadi aku coba dulu. Sebentar. Coba Jihan. Tapi kalau mau sambil ngobrol nggak apa-apa nih, masih kedengeran kok. Apa-apa. Jihan gimana kabar, sehat semua? Sehat, ini lagi banyak di rumah. Tapi ini barusan keluar sih, tadi ada tugas bakso bareng Putri Indonesia. Iya. So, jadi aku tadi barusan dari luar. Ini pas banget, tadi macet, aku udah deg-degan kan Mas Elhan. Di jalan, aduh kok macetnya, jam berapaan tadi? Sekitar setengah jam yang lalu baru jalan ke sini kan. Ya, pasti Ini earphone-nya nggak bawa deh, tapi nggak apa-apa, ini aman kok, bisa kedengeran. Tapi kedengeran suaraku. Dengar. Benar. Ya Jihan kan alhamdulillah sudah ini sekarang Putri Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Ini kalau dari tema kita kan mengejar mimpi nih. Menurut Jihan gimana nih langkah-langkah Jihan dari kecil sampai sekarang tuh sudah makin tercapai apa belum? Menjelang tercapai sih sebenarnya, aku nggak mau terlalu cepet puas juga. Cuman memang masih banyak banget yang bisa Jihan explore. Mungkin dari segi perfilman juga ini sebenarnya belum puas sih, sama sekali belum puas karena baru beberapa project. Mungkin Mas Elhan udah terlibat sama beberapa project-project Jihan ya. Ya, mudah-mudahan segera Jihan ada. Iya, tapi alhamdulillah juga sih, walaupun mungkin jalannya agak terhambat di perfilman, tapi bisa terpilih juga sebagai Putri Indonesia. Cuman ya, pastinya setelah selesai menjabat, aku masih pengen lebih banyak exploration di industri perfilman. Mau di Indonesia ataupun insya Allah, amin, bismillah nanti. Amin. Tapi kalau dari aku perhatiin memang Jihan tahap-tahapannya sih memang enak sih. Maksudnya rezekinya pas banget dari apa iklan, model juga kecantikan. Thank you. Film alamin, sinetron juga alamin, yang di TV orang juga tahu Jihan Almira. Iya, semua harus dicoba sih, karena kita kan mungkin nggak tahu ya kita tuh sebenarnya nyamannya di mana. Betul. Soalnya apalagi kalau misalnya emang mengejar mimpi, mungkin kita punya satu titik yang kayak ini target aku nih, ini nih, aku pengennya jadi pemain film misalnya. Tapi ternyata prosesnya ke sana dan waktu kita udah di dalam ruang lingkup syuting film, ternyata treatment itu kita nggak terlalu suka nih, misalnya. Masih ada opsi lain, oh tapi aku kayaknya lebih cocok sama sinetron deh, aku lebih suka caranya, sistemnya mereka, apa itu mungkin dari syutingnya atau mungkin dari orang-orangnya sendiri, kan tetap beda-beda ya Mas orangnya. Betul, walaupun tetap kru lighting, walaupun tetap orang skrip, pas raja, tapi tetap taste-nya beda gitu kan. Yang pasti pokoknya setiap judul cerita itu kan ngebangun bersama ya, dari sutradara, tim kameranya siapa, pemainnya dapat siapa, pasti akan ngebangun ulang tuh kreatifnya. Karena ingin ngebangun pencapaiannya. Kalau tokohnya Jihan nih jadi A, pasti kita bikin seperti ini nih biar cepetnya nih. Gitu. Jadi emang pasti akan ibarat kata kalau kita main game sih, makin punya power gitu. Iya. Bikin nge-puzzle-nya enak. Benar. Tapi dalam hari-hari di kegiatan Putri Indonesia ini kan Jihan kan merupakan pariwisata ya. Itu ke Indonesia atau ke wilayah Jawa aja? Gimana Mas? Sorry Mas? Iya, untuk kan Jihan kan putri pariwisata ya. Nah, kedengeran? Nah ini kan luas jangkauan pariwisata Jihan yang menguasain itu di Indonesia. Oke, harusnya sih se-Indonesia. Iya, se-Indonesia, benar. Kalau memang kemarin Jawa Tengah tuh baru wilayah Jawa Tengah nih, bisa dibilang Putri Jawa Tengah. Cuman karena memang udah ke nasional, akhirnya udah ditandingin sama beberapa provinsi, akhirnya diringkas, jadi deh ada Putri Indonesia lingkungan, sama Putri Indonesia pariwisata.
Oh, itu dipisah lagi antara Indonesia lingkungan sama pariwisata, beda lagi. Beda lagi. Kalau misalnya lingkungan tuh lebih ke environmental ya. Jadi mungkin kayak global warming. Jadi mereka lebih fokus ke humanity yang kayak gitu-gitu ya. Kalau pariwisata itu lebih ke tourism. Nah, ini target sampai tahun depan ya? Gimana sih rencana? Kalau Putri Indonesia itu dia emang cuman 1 tahun menjabat sebagai Putri Indonesia, karena biasanya setiap tahunnya itu mereka mengadakan ajang pemilihan Putri Indonesia kan. Jadi well, kalau mau dibilang as contract sih mungkin setahun, tapi tahun berikutnya itu karena kita ada ajang internasionalnya. Jadi setelah ini tuh kita prepare untuk internasional. Nah, kalau memang rezekinya ada di sana, di internasional kita menang atau dapat placement, kemungkinan besar juga jadi punya kontrak di sana juga. Tapi aku belum tahu ya, kayak mungkin mereka punya regulation apa atau apa, aku juga belum tahu pasti karena masih menjelang mengalami. Cuman kayak kita juga agak terhambat sih buat persiapan segala macam ya, mas, soalnya emang ya ini corona nih, kita nggak bisa di luar persiapan juga. Di luar benar, jadi ya udahlah, kita sebisa mungkin jadi ya tetap ngikutin prosedur yang prosedur yang udah dikelar sama pemerintah. Cuman we still have to do our best buat persiapan ke sana sih nantinya, karena kita nggak mungkin tangan kosong kan. Kita kayaknya kita hemat corona jadi alasan, nggak bisa tuh kayak jadi alasan gitu. Tetap harus siap sih, kapanpun tiba-tiba yang dipanggil, yang siap berangkat ya. Nah, itu ini kan kalau dari Mas Prati ini kemarin kan Dian sebelum masuk ke Putri Indonesia ya, itu kan aktif di sinetron. Akhirnya itu Dian sinetron tuh. Iya, sempat sinetron. Lumayan lama, udah setiap kontak Dian bisa, belum bisa film, sinetron masih. Sudah tiba-tiba dengar kabar Dian Putri Indonesia. Waduh, berarti itu tahap-tahapan Jihan sudah tahu apa belum setelah dapat kabar kamu ikut ajang ini? Oke, kalau misalnya dari steps-nya mungkin ya, waktu sinetron ini belum ada planning sih sebenarnya buat ikut Putri Indonesia, karena kan sinetron kita nggak tahu nih bungkusnya kapan kan, Mas Al. Betul. Jadi satu udah kayaknya nggak waktu training juga takutnya bentrok sama preparationnya untuk untuk ikut Putri Indonesia, untuk ajangnya apapun itu kan ada lapisannya banyak ya. Ada yang mungkin ikut regional dulu, ada yang langsung audisi ke pusat. Nah, aku nggak tahu nih bakal jatuh ke yang mana, karena aku tetap pasti pengennya bawa Jawa Tengah dong. Nah, aku nggak tahu Jawa Tengah bakal ngadain pemilihan dulu atau enggak gitu. Jadi aku belum kepikiran buat ikut Putri di tahun ini karena masih jalan juga. Setelah ternyata bungkus, aku dapet info dari Kak Sanca kalau ada casting buat Gossip Girl, walaupun pada waktu itu masih confidential ya. Dan jadi kamu masih mau lanjut sinetron, karena memang kalau sinetron biasanya kalau udah panjang pasti akan mudah buat dapet judul lagi langsung gitu, langsung dapet judul baru kan. Apalagi kalau kemarin itu masih sama Cinemark pasti kalau udah dapet lock beberapa pemain ya wes itu pasti akan pasti langsung dilempar ke project baru kayak gitu kan. Cuman Kak Sanca bilang, Ji, ini kamu mau lanjut sinetron atau mau coba yang lain nih? Yang lain nih apa, Kak? Gitu kan. Apa ada casting film atau gimana? Ya kalau yang zaman sekarang sih, yang marketnya lagi tinggi banget sih, series juga kalau kamu mau cobain. Kemarin udah ada beberapa yang nanyain film juga, cuman karena kamu di sinetron, aku nggak mau kasih hope buat kamu, kan emang aku tipe orang yang kayak, udah Kak coba aja dulu Kak, kali aja bisa diselipin gitu jadwalnya. Jadi Kak Sanca pasti ya kayak, enggak, aku gak bisa mikir. Enggak, Ji, udah kamu fokus sama sinetron aja, susah manage waktunya kan. Terus, iya, pasti, apa namanya? Bahagia bener. Iya, apalagi Kak Sanca kan yang diurusnya nggak cuma kayak dari managing pemain-pemain aja, jadwal-jadwal pemain kan. So, jadi waktu itu aku bilang ya udah ada casting apa, akhirnya iya Ji ada casting series tapi aku belum tahu apa juga. Saja bilang begitu, ya udah akhirnya aku datengin kan, kayaknya sebenarnya casting apa sih, itu masih yang bingung kan, aku belum tahu, dan itu pun aku nggak tahu akan tayang di mana, tentang apa, productionnya siapa, itu masih blank, masih nggak tahu. Sampai akhirnya udah dapat skrip, aku baru dikasih tahu itu Gossip Girl. Sorry Mas El.
Kedengeran nggak, Mas? Bentar, Mas. Sorry. Tunggu. Kedengeran nggak, Mas Al? Belum ya? Kedengeran ya? Nggak kedengeran. Tunggu ya, bentar ya, tunggu Mas Al dulu. Oke, Mas Al yang ada suaranya, Mas Al. Bentar ya, teman-teman ya, kita tunggu Mas Alhannya dulu. Sebentar. Halo? Udah ya? Oke. Iya, Masnya langsung hubungin ke Doorphone aja ya. Minta tolong di lobby ya. Oke, makasih. Belum deh Mas Al kayaknya deh. Soalnya coba lepas earphone deh. Belum ya? Halo, udah nih. Udah kedengeran Mas Al? Kayaknya tadi kenapa? Earphone-nya ya, nggak apa-apa. Tapi ini jelas nggak dia? Udah, jelas Mas Alhan? Ya, berarti kita lanjut ya. Oke. Gangguan teknis ya. Iya, nggak masalah. Oke, terus tadi sampai mana sih aku ngomong? Oh, Gossip Girl ya? Gossip Girl. Ya, terus Kak Sanca ngajakin buat casting Gossip Girl. Aku pun belum tahu sampai akhirnya dapat skrip, baru dikasih tahu kalau memang ini adaptasi officially ya dari Warner Brothers Gossip Girl yang ada di Amerika. Oke, ini kayak aku udah pernah denger sih cerita ini, dan aku dengan santainya waktu itu yang casting Kak Vincent. Masa kamu nggak tahu sih? Kamu milenial kan? Nggak mungkin kamu nggak tahu. Oh, justru ini tuh bukannya cerita lama ya, aku mikir gitu kan, karena aku inget waktu 2000 nggak, aku kelas 6 atau 7, teman-teman aku tuh suka nyebutin nama-nama karakter yang ada di Gossip Girl ini. So udah akhirnya kayak ya udah deh, aku ngelakuinnya pun bukan setengah hati, cuman kayak karena aku belum ada referensi yang patokan pastinya, jadi yaudah deh Kak Vincent ceritain aja, maksudnya kayak kasih tahu aja qualities-nya ini orang kayak gimana, traits-nya apa, terus basically karakternya itu kayak gimana, ceritain aja.
Terus ya paling kayak cewek-cewek begitu kan. Terus ya udah kayaknya aku dapat bayangan deh. Cuman oke, sebentar. Ini kayaknya lagi loading nih, Mas Elhan. Oke, Mas El ya. Suaranya lagi nih kayaknya nih. Kehayuan. Tunggu. Halo? Iya nggak ada Mas El. Aku mau coba dimatiin lagi. Ulangin lagi. Jelas suaranya. Jelas. Kayaknya tadi kita hal ini kali. Bisa juga nggak tahu deh. Nggak mungkin kalau udah kayak dua live gitu jadi satu terus mulai seret gitu deh kayaknya. Bisa juga. Ya udah nggak apa-apa. Kita ulang-ulang masih lama nih buka puasa. Lanjut. Oke. Iya. Jadi waktu lagi dijelasin nih karakternya si Blair. Aku masih belum ada gambaran sampai akhirnya dibilangin, ya paling anak-anak yang suka party di SCBD. Oh, tapi yang IC Queen ya, hebat. Oh, oke. Aku tahu nih siapa nih. Aku coba deh ngomong gitu kan. So aku cobain, walaupun aku nggak terlalu nyaman sama karakter ini karena memang disuruh nyobain 3 peran nih. Ada Serena, Blair, sama Vanessa. Dan jujur aja yang paling aku bisa relate itu sama si Vanessa sebenarnya. Cuman Vanessa Serena ya 11-12 sama, maksudnya bisa lebih gampang buat Jihan terapin gitu kan dibanding si Blair yang memang opposite-nya Jihan banget. Nah terus pastinya waktu pulang Jihan ditanyakan sama mama, kamu gimana tadi castingnya segala macem lah. Terus aku bilang lancar sih, walaupun aku paling serak itu sama si Vanessa atau Serena. Akhirnya ya udah dong, berarti bayangan aku kira-kira ada di antara dua karakter ini. After a week, 1 minggu atau 2 minggu gitu, Kak Sanca telepon Ji selamat dapat role-nya di Gossip Girl. Oke, bentar nih, muter lagi. Hai Mas El. Ada suaranya nggak? Oh no, hilang suaranya. Suaranya Om rusak banget katanya. Combine kali ini live-nya. Sudah connect. Iya, untuk sekarang kedengeran. Ya lagi putus nyambung aja ya. Nggak apa-apa, nyambung aja. Kayak sayang bisa. Oke. Kayak Bang Ali Oncom. Ali Oncom. Kan terkedengeran sama Dwi ditanyain Bang Ali tuh. Iya. Oke, terus abis itu ya. Iya. Dari semua karakter yang udah dicoba, aku paling mantep tuh sama karakter Serena atau si Vanessa. Kak Sanja terus telepon.
setelah 1 minggu atau 2 minggu, Ji selamat ya kamu dapat perannya. Yang mana Kak? Blair? Hah? Blair? Aku padahal bukan paling asal, cuman paling ya udah deh, sedijelaskannya aja gitu. Aku nerimanya kayak ya oke aku coba deh yang kayak gitu. Jadi tapi I'm privileged banget, aku ngerasa honored bisa bergabung sama project Gossip Girl ini sih. It's one of a spectacular project for me. Iya, lumayan berapa episode ya? 9, dapat 9 episode dalam 1 season. Rencana juga masih rencana? Ya rencana ada dong. Ya bocor enggak. Enggak tahu sih, cuman pastinya kita pengennya ada. Kalau udah ada season 1 berarti ada lanjutannya, ya nggak sih? Apa-apa. Harusnya gitu deh. Tiba-tiba saya nge-freeze tuh. Lagi nge-freeze. Nah, gambarnya nge-freeze, suaranya ada. Nah, sekarang gambarnya lancar, suaranya nggak ada. Nah, ini kayaknya benar lagi, diulang lagi nih. Teman-teman yang ingin mengejar mimpi, nah tujuan sudah connect. Coba sebentar. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Halo? Wah, BlackBerry ketahuan banget umurnya. Masih disimpan pula. Iya, apa masih disimpan? Karena masih ada yang penting. Iya. Walaupun tidak paket data, ada beberapa connect yang masih disimpan. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Masal. Ngerti. Iya. Tapi kalau gitu tuh, kalau udah sampai yang 400, saya freeze tujuan. Freeze, tiba-tiba suara hilang. Nah, iya benar-benar. Berarti Mas Alhan mau milih satu aja kali ya? Mau suara aja Pak, gambar? Ya dua-duanya aja. Nggak, bercanda. Kenapa? Ya kalau suara pendengar radio. Iya, benar. Zaman sekarang gitu kan. Itu masih didengerin gue radio. Nah, terus tadi ngomong apa ya tadi? Terakhir itu abis season. Blair. Ya, semoga ada season berikutnya. Nah, itu. Ya. Sinyal lagi sepertinya Jihan, saudara-saudara. Dengar? Halo? Aman nih, halo? Nah, aman. Ini aman. Aman. Oke. Terus ya, tadi terakhir itu di season ya. Ya, semoga di season berikutnya pasti. Soalnya udah ada season 1, kalau nggak ada 2, 3, 4, 5 kenapa ditulis 1? Iya sih. Pasti itu aku buat lagi biasanya season 2. Karena ada berapa OTT di season 1. Contohnya adalah iya, semoga secepatnya deh. Seru sih, itu syuting seru banget. Nggak kayak syuting. ini lagi melanjutkan dari diskusi tema mengejar mimpi ya. Nah, ini kan Jihan sekarang situasinya banyak sosial. Gimana Mas Al? Sorry, boleh diulang? Ini kan satu Jihan banyak kegiatan sosial di luar. Iya. Benar? Benar. Jadi sekarang ini kan banyak lanjuti dari tugas di Indonesia ya. Nah, sebelum kan kamu menjadi aktor kan pasti luar dugaan. Pasti kan aku jadi putri Indonesia. Maksudnya pasti kita dapat tugas sebagai pariwisata. Nah, yang saat ini yang Jihan jalanin ini supaya teman-teman tahu di pariwisata yang Jihan yang jalanin. Sorry Mas Al, pertanyaannya boleh diulang sekali lagi nggak Mas? Diulang ya. Sorry ya.
nggak apa-apa. Tapi Tadi kayak ngomongnya sempat jelas. sinyal nih. Jadi gini nih, pertanyaannya ini Jian kan kegiatan hari-hari sebagai model iya, Jian aktor iya. Nah, ini pasti kan kamu nggak tiba-tiba sekarang punya tugas untuk Indonesia sebagai pariwisata dan kecantikan ya. Nah, nah itu maksudnya itu di luar hal yang memang ya Jian mungkin belum tahu atau kamu siapa. Belum tahu atau belum tahu sampai kapan, Mas? Sorry, tadi yang terakhir apa, Mas? Iya, maksudnya tadi putus lagi. Yang akhir-terakhir tuh putus tuh. Iya, maksudnya dari ke aktor, dari model, dari sales. Nah, itu kan pasti kamu bayang tuh kamu jadi Putri Indonesia dan sekarang kamu di kelompok pariwisata. Nah, sekarang planning kamu apa yang harus lagi supaya mimpi kamu. Oh, oke. Jadi walaupun sekarang tugasnya Jihan Putri Indonesia Pariwisata, tapi masih pengen ngejar mimpi gitu ya. Oke. Ya, yang jelas sih memang aku harus selesaiin dulu tugas dari Putri Indonesia ini kan. Walaupun dan aku juga udah I can spare 1 year or 2 years karena memang 1 tahun sampai 2 tahun. 2 tahun ini kalau misalnya nanti bakal sukses di ajang internasionalnya ya. Kalau enggak ya berarti maybe after 1 tahun ini aku bisa langsung terjun kembali lagi ke industri perfilman. Apalagi dengan mungkin pengetahuan, wawasan tuh akan semakin luas setelah Jihan masuk ke Putri Indonesia kan. I mean, Jihan sendiri sekarang udah belajar banyak banget tentang banyak hal yang sebelumnya Jihan mungkin belum terlalu terbiasa atau belum terlalu kenal, atau yang memang topik-topik yang nggak pengen diulik aja, tapi karena sekarang sebagai Putri Indonesia Pariwisata aku harus tahu dan mau nggak mau pasti akan banyak orang yang ngomongin soal topik-topik ini. Jadi I learned a lot from that, dan memang aku juga tipe orang yang lebih bisa banyak belajar dari mendengarkan, kayak orang lagi ngobrol apa, maksudnya gimana sih, kayak gitu-gitu kan. Jadi hal-hal kayak gini di it's a bonus juga, as I mean a bonus. Dengan aku jadi Putri Indonesia ini aku belajar banyak tanpa harus actually belajar yang diniatin aku mau belajar topik ini deh, nggak kayak gitu, tapi aku udah dapat banyak wawasan dari cerita, bicara sama orang, ketemu sama orang baru, gimana caranya buat represent myself atau ngebawa diri ke satu orang atau 2 orang yang berbeda with different parts of their job kan, kayak gitu ya. Jadi bisa lebih memposisikan diri, dan mungkin it's going to be useful, nantinya akan berguna ketika mungkin buat beberapa peran-peran, kalau nanti Jihan dapat peran yang ya 11-12 dengan jadi kayak Putri, atau mungkin nanti sosok-sosok yang Jihan temui sekarang kayak gitu. Jadi udah pernah observe dulu nih, jadi tinggal agak flashback dikit nih. Kalau enggak, aku udah tahu satu public figure atau satu tokoh, tinggal aku cari namanya. Kemarin yang aku temuin yang sekiranya hampir sama peran ini nih, aku cari, atau karakter ini aku cari, udah bisa dapet reference lagi gitu sih. Jadi mengimbangi sih Mas Elhan. So I'm grateful for both. Tinggal ini sekarang yang lagi dijalanin, dimaksimalin. Nanti setelah ini selesai, baru dimaksimalin lagi yang sebelumnya sempat kehambat kayak gitu. Tapi happy ya? Happy banget. Nggak nyangka sih sebenarnya. Langsung kayak cuma kalau sudah dilihat dari pengalaman juga, Jian lebih duluan ya kamu nyemplung di banyak yang kan. Jian sudah pernah ngalamin model sebagai seni peran. Ketika kamu di Indonesia mungkin tidak ada, cuma tambah lagi karena orang teman-teman yang seangkatan. Halo iya nih sinyal nih. Mau hilang.
Nah, hilang. Nah, Tadi. maaf nih, jadi malah punya aku nih. Sinyal aman. Oke, aman sekarang nih. Aman. Ya udah coba Yes. chat. Oke. Terus tadi, sorry, sekarang Mas Elhan tadi yang keputus. Tadi ngomong apa, Mas? Tadi tuh sampai apa? Banyak kan orang teman-teman lintingan kamu yang kan belum pernah ngalamin kan ya, yang belum udah pernah ngalamin di model, potret, main sinetron, film, tapi kan sesuatunya benar-benar dia itu kan. Mereka juga akan ngecek data kan Jan, akan di industri yang kamu jalani sebelumnya. Jadi, maksudnya nilai ketika kamu masuk ke ranah jajaran. Halo, kedengeran nggak? Tadi sempat keputus tadi belakangnya nggak putus-putus tadi. Mas Elhan, pertanyaannya apa, Mas? Sorry. Dengan teman-teman finalis aku yang sebelumnya Ya, jadi intinya kayak aku udah head start ya. Aku udah ya. di Oke, terus tadi yang terakhir, tinggal yang terakhir nih dari putus tuh. Halo, tes suara lu. Kedengeran? Tes. Halo. Yes, Kedengeran, sekarang Jan? aman. Jelas. Ini coba nih ada pertanyaan nggak coba? Oh, belum ada pertanyaan nih. Taruh cek lu bentar. Ada yang nggak ada. Ini dari teman-teman yang lihat. Lanjut ya. Halo. Ya, dari masalah pertanyaan terakhir, bagian akhir aja deh. Ya, tadi bagian akhir itu ya, apa? Ketika Jihan masuk ke teman-teman Indonesia, kan pasti dari teman-teman kan yang mungkin ada yang pernah kan ya, yang mungkin mereka langsung bagi Indonesia kan kalau beberapa film terus sinetron terus juga television juga. Itu pernah nggak dari teman-teman kamu, Jan, ini kamu tahap-tahapannya itu dari kamu mulai yang sebelumnya pernah dialami kok bisa gini gitu? Maksudnya Oke. Oh, jadi kayak pertanyaannya kok bisa sih dari bukan kok bisa tapi kenapa ya, lebih ke atau caranya gimana gitu ya. Ya. Well, kalau misalnya teman-teman sendiri sih mungkin awalnya pada nggak berani nanya, Mas. Mungkin mereka udah tahu, dan memang sebelum kita audisi atau ikut ajangnya kan pasti udah ada kayak chart atau kayak hot picks atau kayak pilihan-pilihan mereka mega favorit lah, atau kayak favorit mereka tuh dijadiin chart foto-fotonya dan dikasih tahu list-listnya kayak nama, ya udah kayak casting aja, nama, tinggi badan, terus kayak profesi apa, kayak gitu udah ada gitu kan, Mas. Jadi mungkin beberapa finalis lain juga udah tahu, tapi waktu udah terjun bareng nih kita sekumpulan, aku juga nggak menempatkan diri yang kayak Halo? Langsung Oke. suaranya. Nah. Udah ya, Mas ya? Dah, kedengeran. Dah. Nah, mungkin teman-teman pada waktu itu mungkin masih sungkan juga kali ya, kayak baru awal kenal ketemu, terus tiba-tiba langsung nanya, gimana sih? Atau gimana, mungkin masih agak ada, ya distance-nya masih ada. Cuman setelah kita karantina, apalagi setelah malam grand final yang udah settle, udah kepilih siapa pemenangnya, apalagi sekarang-sekarang ini kita udah bisa ngejek-ngejekan.
ejek-ejekan pun it means that kalau udah bisa ejek-ejekan juga hal-hal kayak gini udah ditanyain gitu. Bahkan kayak juara satunya nih, mungkin tadi ada nih di sini Kak Ayuma nih, dia baru bilang kayak, dia aku tuh nggak tahu, kemarin aku habis nonton Ayat Ayat Cinta 2, ternyata kayak ada kamu di situ. Ini kok aku kayak kenal, aku kayak juara 3 sih. Ini kayaknya si Jihan deh. Terus kayak, dia kan bener nggak sih, langsung kayak ngomong bener-bener yang frontal, bener, ya ampun deh, aku ngefans banget. Kenapa Kak? Terus kayak hal kayak gini bilang, caranya gimana sih, kok bisa sih, gimana caranya kayak casting kayak gini, bahkan kayak dari steps castingnya, bahkan juga dari info-infonya dapat dari mana. Kadang ada beberapa yang nanya juga, ada juga yang bahkan nanya, kamu udah enak-enak kayak you have roles already, orang-orang juga udah tahu your quality as an actor, whether it's good or bad tergantung mereka menilainya bagaimana ya Mas. Maksudnya mereka orang-orang perfilman ataupun TV udah tahu, maksudnya udah tahu ya Jihan segini deh mungkin skalanya, mereka udah tahu dengan penilaian mereka. Ngapain sih kamu harus ikut putri lagi, harus ikut pemilihan lagi? Ya mungkin kalau itu sih because I want to. Aku juga satu pengen, kedua juga itu udah cita kecil ya, perempuan Mas, perempuan pasti kayak anak-anak kecil kan, I want to be a princess, hal kayak gitu tuh udah wajar. Bentar ya. Oke. Aman Mas El? Kayaknya itu lagi deh suaranya nih. Suaranya hilang deh Mas kayaknya. Apa mau aku jawab pertanyaan ini aja nih? Ya? Oke, aku sambil jawab ya. Mungkin ini cuma suaraku doang nih yang kedengeran nih. Kak, bagaimana caranya untuk terjun ke perfilman bagi yang baru mau merintis? Ya, hilang. Mana tadi tuh? Oke, well. Aku sambil jawab ya Mas El ya. Oke. Nah, caranya, well, I'm blessed that I'm at good hands. Aku ketemu sama Kak Sanca. Kak Sanca is my manager, which is also taking role as a casting director. So it's going to be easy for me to have informations. Tapi pastinya juga dengan persiapan sih. Persiapan itu dengan arti perfilman, TV, presenting, hal-hal ini ternyata itu beda. Dan kita nggak bisa put one template ke setiap kategori. Dan ini aku bisa terapkan karena emang udah nyobain beberapa, walaupun nggak terlalu banyak, cuman I've tried a couple different projects di setiap division itu. Dan kalau emang mau ke perfilman, mungkin kalau emang pengen yang if you're actually really into perfilman, maybe you can start off with theater, ikut acting classes, and then going to kayak, kalau if you guys ever heard Kinosaurus, Cinespace, hal-hal tempat-tempat kayak gitu mungkin bisa didatangi juga untuk mungkin menambah reference soal perfilman, and then meeting up with seniors. My seniors pun juga bisa bisa ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anggap aja baru mulai lagi. Anggap aja baru mulai lagi. Ya. Oke. Tadi sampai mana sih tadi? Tadi tuh ada pertanyaan kan dari... Oh iya, aku lagi jawab. Ya, tapi tadi udah sih. Tadi udah intinya kayak cari informasi aja sama go to acting classes or theaters. Itu sih. Coba cek lagi ya. Oh, belum. Udah skip sama beberapa kali kita di end live-nya, jadi mungkin beberapa pertanyaan masuk belum sharing kejadian belum. Lanjut lagi ya. Oke. Masih cukup waktunya. Halo, masih ada.
Ya, lanjut lagi dengan tema mengajar mimpi. Jadi buat teman-teman yang sharing buat sekarang antara apa yang ingin nanya mumpung ada Jihan di sini, silakan ngasih temanya mengajar mimpi tentang Jihan Almira. Bentar, pertanyaan nih. Ini dari Anmoto. Ini kita jawab dulu ya, Jihan ya. Suka film atau sinetron? Lebih suka film atau sinetron? Film. Tuh jawabannya. Lebih menantang kalau film itu. Peran-perannya lebih menantang. Ceritanya pun juga alur ceritanya. Bahkan pengambilan treatment pengambilan gambarnya pun juga kayak, ternyata bisa caranya gitu tuh. Nah, bisa dong. Ya, makanya jangan kelamaan di sinetron. Aduh. Oke. Tuh, jawaban sudah ya. Anmoto sudah jawab sama Jihan. Jadi lebih asik film. Prosesnya lebih asik di film itu. Dan lebih detail dibanding yang sinetron memang agak lebih instan. Tapi emang semua tuh punya proses ya, Jihan ya. Iya, betul. Ini nggak ada yang jelek, nggak ada yang bagus. Ini semua juga tergantung preferensi kita sendiri. Betul. Gitu. Sinetron itu memang terlihat simpel, tapi memang itulah kebutuhan TV. Iya. Cuma mungkin kalau challenge-nya di sinetron itu kejar-kejarannya, Mas. Kejar-kejaran tayangnya, kejar-kejaran ngambil semuanya sih, kejar-kejarannya sama fans-fans. Kalau aku ngeliat temen-temen aku ya kayak, wih gila di mob loh, di mobbing gitu kan, masih pada digerombolin. Kalau lagi syuting film kayaknya nggak gini deh, gitu kan. Ya halnya, ya bedanya cuma sedikit-sedikit aja, tipis-tipis aja. Iya, cuma begitu kadang-kadang. Ntar, cek lagi ada pertanyaan nih, Jan nih, ntar. Nih, ada pertanyaan dari Rio Muhammad. Setelah menjadi Putri Indonesia, apa perbedaan yang bikin rasain, yang paling rasain bedanya? Perbedaannya adalah kita kemana-mana sekarang harus lebih appropriate, harus lebih ready, harus lebih menjaga omongan, menjaga perilaku juga. Jangan sampai ketangkap, Putri Indonesia kok gitu sih? Jangan sampai kayak gitu. Cuman sebenarnya itu seharusnya nggak merubah ciri khas dari diri kita sih, atau kayak it's not supposed to change your personality. Itu sebenarnya enggak, cuman lebih kayak kita ngerasa lebih diawasi aja. Jadi kayak mungkin kalau kita biasanya lebih lepas, kalau kita ketemu mama nih misalnya, atau kayak orang tua atau orang yang kita ngerasa sungkan, pasti kan langsung lebih jaim kan. Nah itu tuh jaim-jaim yang kayak gitu yang harus dipasang ketika menggunakan crown apalagi, dan juga pakai sash. Jadi kita harus tahu kalau we're bringing the country over our shoulders gitu. Jadi kita harus lebih aman nih harusnya nih. Tuh. Kira-kira demikian tuh jawabannya. Rio Muhammad dari Jihan tadi sudah menyampaikan jawabannya sebagai apa yang ditanyakan tadi. Lanjut pertanyaan berikutnya ya. Iya. Selesai nih. Ada lagi, bentar. Ini ada lagi nanya yang dari Rian. Film favorit Jihan apa? Oke. Yang simpel dulu aja. One Flew Over the Cuckoo's Nest. Ada lagi? Matrix. Aku suka banget sama The Matrix. Walaupun cuman kayak yang mungkin beberapa orang ya ada yang suka, ada juga yang it's boring, cuman kayak ya actionnya gitu aja. No man, Keanu Reeves is like nggak tahu sih, aku juga suka banget sama Keanu Reeves soalnya. Jadi kayak ngeliat kayak ya Allah, dia pakai kacamata aja bisa ngomong gitu walaupun dia diem aja gitu. Kayak dapet aja gitu loh rasanya kalau lihat si Keanu jadi waktu main di The Matrix ini. Susah serah. Keren betul Matrix. Catat. Yeah. Yang nanya film favorit Jihan catat tuh ya, ada film favorit yang sukain. Kemudian lanjut lagi ada nanya Jihan bakal pakai gon siapa? Masalahan jangan milih lah jawaban pertanyaan pageant. Emang Masalahan ngerti? Enggak. Mendingan buat apa coba? Iklan. Oke, ya udah. Biar tahu ya. Biar tahu ya apa-apa. Ntar tanya lagi nanti ada buat Jihan.
Nah, pertanyaan ini tuh sebenarnya buat nanti Mas, kalau di internasional, di grand Nah, final itu aku bakal pakai bajunya siapa, evening gown tuh baju malam, kayak baju gaun malamnya gitu. Tapi so for now it's going to be a secret dulu karena ya biar biar surprise aja nggak sih, biar biar spesial gitu nanti kalau udah tahu kayak oh ternyata ini gitu. Entah itu ternyata ininya bagus atau enggak, cuman confidential dulu aja deh. iyalah pasti kayak itu kan nggak pasti tahu kok. Nah selanjutnya ini kemudian Dian, halo kedengeran nggak suaranya? Yes, kedengeran. Untuk saat ini jika di Putri Pariwisata, impian apa yang kalian belum mencapai? Yang singkat nih, mencapai impian apa sih? Nextnya Impian apa belum, yang atau belum mungkin tercapai ya? saat ini kan saya. Nah pastikan ada langkah-langkah cita-cita yang Dian inginkan di Jawa. Di Jawa Tengah. Ya itu aja dulu. Oke, kalau di Jawa Tengah cita-cita, oh mungkin maksudnya buat Jihannya atau buat Jawa Tengahnya as Putri Indonesia Pariwisata? Jihan Sebagai pariwisata. Oke. Kalau buat dari Jihan buat Jawa Tengah atau buat pariwisatanya Indonesia kali ya. Sebenarnya aku lebih pengen promote pariwisata atau turismenya di Indonesia ke orang-orang Indonesianya sendiri sih sebenarnya. Pengennya. Karena banyak orang-orang Indonesia atau locals here, mereka ngerasa kalau liburan tuh harus keluar negeri. Kenapa Indonesia tuh kaya banget loh? Kayak ada banyak banget bagian Indonesia yang belum ditelusuri, yang kalian belum tahu, tapi tuh kayaknya lebih kaya daripada tempat-tempat yang mungkin Instagramable atau mungkin menurut beberapa orang yang landmarknya itu lebih terkenal. Padahal, man, kalian harus lihat dulu deh. Aku kayak pengen gitu aja sih. Jadi intinya, aku pengen promote alam nature, tourismnya Indonesia lebih ke bagian-bagian yang memang belum terlalu banyak diekspos gitu. Karena biasanya yang belum diekspos itu malah yang paling jernih, yang paling bersih, yang paling istilahnya pure and virgin gitu loh. Jadi mungkin orang-orang yang mau datang pun juga harus selektif. Maksudnya selektif bukan lihat tempat bagus, tempat masih pure, masih pristine, dirusak sama mungkin ada ya namanya orang jahil, kadang pun kita lihat tembok bersih aja bawa bolpen pengen coret-coret aja gitu kan. Nah jangan sampai ini terjadi nih, karena kadang kalau aku lihat di luar negeri itu kenapa bisa terjaga banget tempatnya, kenapa bisa kelihatan very rich and very maintained, itu karena memang banyak rules yang orang-orang itu nggak berani untuk to break gitu, mereka nggak berani break the rules. Nah aku pengen terapin sistem kayak gitu tuh di sini kalau bisa, tapi ya pasti kan aku nggak bisa sendiri nih. Jadi hopefully kalau memang belum bisa terselesaikan oleh Jihan pada tahun ini, bisa diteruskan dengan maybe for the juniors nantinya ke depannya gitu. Nah, hilang suaranya. Hilang deh mas kayaknya deh. Ya, ya, lagi ya, ini baru lagi ceritanya. Iya. Oke. Mungkin beberapa questions terakhir kali ya, biar nggak kepotong lagi nih di sini nih. Ya. Oke. Tadi sampai mana sih? Tadi udah ya jawabannya ya? Tadi beberapa sudah dijawab, tinggal ini aja yang kita bikin lagi aja. Oke, boleh. Tadi kan jelasin kamu tuh ekspor yang masih belum terjamah ya tempat wisata tadi kan. Iya. Nah maksudnya selama Jihan ini sudah jalani tugas, apa yang belum menurut Jihan yang belum terpuaskan untuk bagi Putri Pariwisata ini? Oh banyak banget mas. Ini jadi emang kan kemarin kita temanya NTT ya.
Dan kita memang waktu prakarantina itu we got a privilege untuk datang ke Labuan Bajo, untuk datang ke NTT untuk beberapa materi I mean like content kayak photoshoot, video profile segala macam ya, dan juga beberapa pengetahuan soal NTT. Well, kita ya bisa dibilang kayak study tour kilat deh gitu. Orang kita cuma 1 hari atau 2 hari gitu. Sorry, 1 malam atau 2 malam. Terus setelah grand final itu pun kita belum ada pariwisata kemana-mana pun, karena memang seharusnya kita tugas itu lebih banyak di luar kota, bahkan mungkin ke desa-desa pun juga harusnya kita datangi juga gitu Mas. Cuman memang ya karena corona ini kita nggak bisa salahin siapa-siapa, kita lebih baik juga emang di rumah. Dan walaupun sekarang juga udah banyak banget ya yang kurang tertib sebenarnya. Sekarang kayak tadi deh aku ya mungkin bisa dibilang kita bukan salah satu contoh, cuman we're all sterilized, tapi kita dari luar, kita datang ke sini itu macetnya udah sekitar 1 jam, about 1 jam, dan waktu nggak ada corona, waktu corona masih agak anget-angetnya ya, itu udah sempat sepi banget nih waktu kita lockdown tuh masih baru-barunya nih Mas. Bener-bener kemana-mana tuh cuma ya 10 menit, 15 menit gitu, paling lama juga ya 30 minutes, tergantung berapa jauh jaraknya ya. Dan kayak 1 jam ini udah kayak Jakarta normal nih. Jadi aku udah bisa lihat kalau memang orang-orang itu udah nggak terlalu yang ya lebih ya udahlah. I mean we have to live juga. Cuman ya I cannot blame anyone, balik lagi. Tapi buat bagi yang memang di rumah dan masih mengikuti prosedur yang diberikan, ya alhamdulillah, because that's going to help everyone. Akan membantu juga pasti tenaga medis, mengurangi bebannya lah gitu ya. Dan juga bisa cepat meningkatkan pemulihan Indonesia lah ya. Semoga Indonesia ini jadi nggak cuma Jakarta, nggak cuma Jawa Tengah, nggak cuma Bali. Pasilang ya. Iya. Halo. Nah ya, tadi hilang lagi. Gitu. Ya, jadi masih banyak sih. Bahkan aku pun juga belum tahu nih jadwal yang dikasih seberapa padatnya, karena kemarin juga aku sempat kayak ngobrol sama beberapa senior, beberapa alumni, dan seharusnya sih tahun ini pariwisata dan kelilingnya bakal banyak banget. Itu udah excited banget waktu lagi di Crown, Kak Jessica yang bilang ini tahun ini bakal banyak nih ya anggap aja liburan ya Jir ya gitu, like yes, tiba-tiba corona, lockdown di rumah aja. Oke. Jadi belum all out aja sih Mas gitu. Iya, emang luar rencana begini pasti. Misi-misi yang masih terlaksana pasti. Iya. Ya jadi begitu ngelihat Jihan mengejar mimpi, mungkin untuk dengan keadaan demikian dari Jihan ingin menyampaikan buat semua proses apa yang umum pada mengejar mimpi yang ingin dicapai apa itu. Oke. Proses umum ya. Kalau maybe tips dari Jihan gitu ya yang udah Jihan lakuin. Be persistent. Kita harus selalu konsisten juga dengan apa yang kita mau. Niatnya itu harus bulat ya. Dan we have to be critical over it. Jangan yang cuman sekali nyoba, 2 kali nyoba, ternyata nggak bisa, akhirnya udahlah, putus asa, terus lupain. Kita nggak boleh gitu, especially kalau itu memang mimpi kita dan itu yang kita pengenin. Sebisa mungkin cari cara gimana caranya, terserah mau itu kita harus sampai guling-guling di bawah lumpur lah, atau apa, kita harus ngelakuin apapun sampai kita dapat yang kita mau. Dengan itu ya, dengan with your blood and your sweat ya, nggak dengan cara mudah atau instan. Karena pasti itu kita bisa menikmati hasilnya itu di akhir. Setelah kita perjuangan itu udah heboh nih, udah semuanya udah kita keluarin. Setelah kita udah dapet apa yang kita pengenin, atau seenggaknya ya udah bisa ngerasain nih, oh jadi ternyata mimpi aku tuh kayak gini nih ya, kira-kira aku udah bisa ngerasain nih. Nanti kita bisa flashback tuh, oh ternyata caranya gini ya, untung kemarin aku udah berusaha keras. Itu pasti akan ada beberapa flashback yang akhirnya pengen diceritain nih ke orang-orang. Dan mungkin kalau dari Jihan sendiri itu ya itu, always be consistent with what you want, be persistent, jangan gampang ngeluh, jangan gampang menyerah, dan jangan cepat ngeluh. Itu sih, kalau udah ngeluh kayak aduh
ya udah itu pasti bakal, ya udah, orang pun yang kita ajak ngeluh pun pasti kayak ya udah, kalau nggak kuat nggak usah lah, ya udahlah kalau emang susah ya udah, daripada kamu nyusahin diri kamu sendiri atau kamu bikin diri kamu stress over it for not getting it, pasti kayak gitu. Jadi lebih baik you keep it to yourself, kita nggak usah terlalu banyak dengerin banyak kepala ya, atau banyak masukan dari orang-orang. Intinya percaya sama diri kita sendiri, percaya kalau aku bisa, dan jangan pantang menyerah. Itu aja kalau dari Jihan. Tuh, udah dikasih tahu tadi mungkin ada yang kan, jadi sudah dijawab sama Jihan. Yang pasti buat teman-teman yang memang punya niat, kalau konsisten, sabar, ikuti proses pasti tercapai. Jadi ya belajar pasti, jangan putus semangat. Dan kadang kalau kita ngasih kalimat bahasa keluhan itu kalau bisa jangan depan teman, karena bahasa keluhan itu bikin kita jadi putus semangat, mengurang satu, makin nuh lagi, kurang lagi semangatnya. Hindari ngeluh, ya kan? Bener. Ya paling sebentar itu ya situasi demikian. Mudah-mudahan ada manfaat semua, jaga kesehatan semua, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita lagi di satu proyek, entah film apa, entah kreatif apa, mudah-mudahan Hamid tetap jaga. Yang penting cepatnya ya Mas ya. Salam buat semua, buat keluarga, salam buat semuanya, salam buat keluarga, stay safe ya. Bye. Bye semuanya yang udah nonton. Bye. Bye. Bye.